Halo teman-teman, balik lagi sama aku Indra Kita. Terima kasih buat yang udah gabung di video ini. Yang baru subscribe, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis. Jadi kali ini aku itu spesial banget karena di sini tuh full video itu nggak tutor, karena di sini aku bakalan bikin video gimana caranya untuk mengatur uang dan juga tips menabung. Dan ini tuh emang 100% itu ala aku, karena kan tiap orang kan punya cara mengatur uang dan tips menabung ala dirinya sendiri ya. Ini tuh versi aku, jadi buat teman-teman yang sekiranya kayak lagi kebingungan gimana nih caranya ngatur uang dan juga nabung, kalian bisa nonton video ini sampai habis. Video ini juga aku peruntukkan buat teman-teman yang sekiranya tuh punya bisnis online kecil-kecilan gitu, jadi ya nggak terlalu gede-gede banget. Intinya tuh kalian punya kayak jenis all shop gitulah. Nah itu tuh terus kalian lagi ada kendala nih, gimana cara misahin uangnya, terus gimana kita bisa nabungnya gitu. Jadi barangkali video ini tuh cocok buat kalian. Oh ya, nggak lupa juga buat teman-teman yang sekiranya juga punya cara nabung atau tips untuk mengatur uang, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Aku senang banget kalau kalian juga ikut berpartisipasi buat ngebantu teman-teman dan juga barangkali kayak membuka wawasan aku gimana sih kalau cara nabung kalian itu dan cara mengatur uang ala kalian. Jadi rame-rame tulis di kolom komentar, oke? Di video kali ini juga bukan full soal tips mengatur dan juga menabung, tapi di sini aku juga bakal kasih tahu ke kalian gimana ada satu aplikasi yang itu udah aku pakai sekitar 1 tahun, dan itu aplikasinya itu sangat membantu. Dimana aplikasinya itu kayak apa ya guys, aplikasi cara mengatur uang gitu loh guys. Jadi di dalam aplikasi itu tuh nanti bisa ketahuan modal kita tuh berapa, untung kita tuh berapa, penghasilan 1 bulan kita tuh berapa. Terus di situ tuh juga ditambahin ada fitur yang namanya kita tuh 1 bulan tuh bisa sedekah sekitar berapa gitu. Dan ini tuh bukan endorse atau apa, itu Hans review, emang bener-bener dari aku sendiri, karena emang aplikasinya bagus banget dan mudah banget buat diterapkan buat teman-teman yang sekiranya kayak keuangannya tuh acak-adul gitu guys. Jadi di sini tuh aku mau cerita juga ya guys, bahwa aku tuh dulu aku sekolah itu tuh sistem uang saku yang aku dikasih orang tua itu tuh bukan harian, tapi orang tua tuh kasih uang saku ke aku itu sistemnya itu mingguan. Jadi tiap hari Minggu gitu aku dikasih uang saku. Nah, aku ambil contoh aja waktu SMP, anggap aja SMP lah ya, itu 1 minggu aku dikasih uang 50.000. Jadi uang 50.000 itu harus jadi buat 1 minggu. Aku nggak boleh minta orang tua, karena emang kan 1 minggu udah dikasih 50.000. Jadi itu pinter-pinternya kamu buat mengatur uang. Tapi di sini juga berlaku juga sih buat teman-teman yang uang sakunya itu harian atau bulanan. Mungkin yang aku terapkan ini, yang bakal aku jelasin itu bisa cocok juga di kalian gitu ya. Tapi aku ambil contohnya itu, aku itu dikasih uang saku sama orang tua itu mingguan. Nah, contohnya aku itu 1 minggu tuh dikasih uang 50.000 sama orang tua. Nah, di situ aku bakalan ngitung nih, 1 hari aku itu kira-kira tuh kalau mau jajan itu habis berapa gitu ya. Dan sedangkan kan sekolah kita anggap aja 6 hari sekolah ya, jadi hari Minggu libur, anggap aja aku nggak jajan gitu. Jadi dari 50.000 itu 1 hari aku estimasiin bahwa 1 hari itu aku jajan 5.000. Nah, jadi kalau dikali 6 hari itu kan 5 kali 5.000 kali 6 kan 30.000. Jadi 30.000 itu full aku untuk jajan. Jadi kan tadi jatah aku 50.000 dikurangin 30.000 jadi 20.000. Nah, 20.000 nanti nabungnya berapa? Tunggu sebentar. Jadi ya guys, si 20.000 yang sisa ini, yang 10.000-nya ini aku estimasikan lagi kalau aku itu estimasinya tuh di luar jajan ya. Jadi kayak barangkali ada fotokopi mendadak atau ngeprint mendadak, jadi kayak kebutuhan lain atau uang kas kelas gitu. Jadi tuh uangnya aku sendiri kan, jadi kan nggak ngambil dari uang saku utama aku yang 30.000 tadi gitu ya. Jadi 10.000 ini aku estimasiin buat kayak kebutuhan yang tidak terduga gitu. Jadi kan sisa 10.000. Nah, dari sini aku akhirnya 1 minggu itu nabung 10.000. Meskipun sedikit ya guys, 1 minggu 10.000, 1 bulan cuma ngumpul 40.000 itu nggak apa-apa banget, karena menabung itu nggak perlu yang namanya banyak-banyakan, tapi yang penting kita itu rutin nabung ya guys. Nah, itu tuh bisa banget kalau seandainya 1 hari kalian tuh lagi nggak jajan atau nggak masuk sekolah, itu kan uangnya juga bisa dipakai buat ditabung lagi. Jadi intinya buat nabung itu 10.000 guys, jadi 50.000 tuh udah cukup banget buat jajan bisa, buat kebutuhan mendadak bisa, sama
nabung itu juga bisa gitu. Jadi ini tuh juga berlaku buat teman-teman yang kayaknya uang sakunya itu harian, itu juga bisa banget. Jadi kalian per hari dapat uang saku berapa, nanti disisihin berapa. Kalau disisihin 2000 per hari misalnya tuh juga bisa banget. Nanti 1 minggu udah ngumpul 14.000 gitu. Kayak yang bulanan juga, kalau misalnya 1 bulan kalian dikasih berapa, kalian estimasiin dulu per hari itu kalian tuh mau jajan berapa gitu ya guys. Terus kebutuhan mendesaknya tuh kalian kasih budget berapa gitu. Kayak aku tadi 10.000 buat kebutuhan mendadak seperti fotokopi, ngeprint dan lain-lain. Jadi guys, terus tips nabungnya aku itu yang 10.000 itu pasti aku masukin ke dalam celengan, karena masih kecil kan, belum punya rekening. Jadi di situ aku masukin ke celengan. Jadi di sini tuh celengannya aku itu yang penting celengan yang nggak bisa dibuka, atau intinya gimana ya, kita tuh membukanya tuh harus kayak ekstra gitu loh. Jadi contohnya ya, kayak celengan ayam yang dari tanah liat itu kan kita bukanya harus geprek ayamnya. Jadi kan itu nggak mungkin kalau kita tuh nabung seminggu terus mau dipecahin, kan nggak mungkin gitu. Jadi kan pasti nunggu penuh dulu. Terus atau enggak celengan yang kayak dari aluminium yang dari bentuk tabung itu kan juga harus diiris-iris dulu sebelum dibuka. Jadi kan nunggu uangnya ngumpul dulu. Terus aku tuh kalau nabung selalu usahain tabungannya itu kayak tertutup, intinya tuh nggak kelihatan uangnya. Soalnya kalau kelihatan uangnya itu kayak, aduh dapat berapa nih, kayak tiap hari dihitungin, tiap hari kayak diliatin gitu, jadi kayak tambah berasa lama gitu. Jadi intinya aku tuh kalau nabung tempatnya tuh tertutup, terus sulit kayak dibuka gitu. Jadi bukanya bisa satu tahun sekali atau berapa gitu guys. Jadi biar berasa nabungnya itu hasilnya tuh banyak gitu. Soalnya tuh kalau tabungannya tuh terlihat uangnya tuh juga sih, kayak aku tuh kepengen ambil gitu loh guys, kepengen ambil. Soalnya dulu juga pernah kayak tabungannya tuh di celengan kayak tempat sosis kan, tahu kan tabung tempat sosis tuh bisa dibuka toplesnya, itu aku ambilin. Kalau udah kelihatannya banyak tuh aku ambil uangnya gitu, jadi nggak jadi ngumpul uangnya gitu. Jadi kan meminimalisir gitu sih maksudnya. Nah sekarang kita lanjut buat teman-teman yang punya bisnis all shop, itu uang all shop sama uang pribadi jangan sampai digabung. Itu bahaya banget, bisa rusak banget, bisa hancur. Karena aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Jadi kayak intinya semrawut gitulah. Jadi di sini tuh aku selalu siasatin dengan pakai 2 dompet guys. Jadi dompet yang pertama itu dompet berjualan, yang kedua dompet pribadi. Jadi uangnya bener-bener jangan sampai dicampur. Kalau kalian pergi, kalian harus bawa uang kalian sendiri, jangan bawa-bawa uang jualan gitu ya. Karena nanti kalau kalian tuh gabungin, kalian tuh nggak bakalan tahu mana satu bulan tuh kalian tuh untungnya itu berapa, kalian tuh bisa ngejualin berapa produk dan lain-lain. Jadi kayak udah bubar nih, kayak susah banget gitulah. Jadi itu perlu kalian pisah, dan aku menyiasatinya itu dengan 2 dompet yang berbeda ya guys. Kemudian yang kedua lagi, aku juga bakalan pakai aplikasi yang namanya Bukukas. Nah di sini bakal kasih tahu logonya kayak gini. Di sini kalian bisa download aplikasi ini tuh di Play Store, karena aku udah mencoba beberapa aplikasi kayak keuangan gitu, kayak kurang cocok, dan menurut aku ini yang paling cocok. Setelah ini aku juga bakalan kasih tahu gimana sih si aplikasi ini, barangkali kalian bisa tertarik, terus kalian tuh juga kayak pengen gitu punya aplikasi ini, terus kayak keuangan jualan kalian tuh bisa tertata gitu guys. Jadi nggak semrawut gitu, satu hari tuh dapat berapa ya penjualannya dan lain-lain gitu. Oke, kita buka aja aplikasinya. Di sini tuh namanya tuh Bukukas ya guys. Kemudian ini adalah tampilan utamanya. Kalau kalian mau nambahin transaksi, kalian tinggal klik aja transaksi. Di situ kalian bisa tahu penjualan kalian tuh berapa, yang warna hijau itu, terus pengeluaran kalian itu berapa, itu ada yang warna merah. Terus kalian juga bisa tahu nih, kalian tuh bisa zakat atau sedekah tuh sebesar berapa dalam 1 bulan ya guys. Nanti scroll ke bawah aja. Terus kalau mau nambahin penjualan, tinggal klik tanda plus di pojok itu, terus kita isi bagian ini ya. Penjualan kalian tuh apa? Misalnya di sini tuh bajunya milik siapa gitu ya yang kebeli. Habis itu metode pembayarannya tuh tunai apa transfer si dianya. Terus detail barangnya tuh berapa nih, barangnya 1 biji atau 2 biji gitu. Pokoknya tuh simple banget, nggak ribet, kalian bakalan bisa deh intinya. Terus kemudian kalau sudah, tinggal simpan transaksi. Kalau udah ya udah, kita tinggal
silang aja, ini invoice-nya ini nggak perlu disimpan, nggak apa-apa. Terus seandainya ada pengeluaran, kita klik tambah transaksi lagi, terus kita tulis nih pengeluaran itu seandainya berapa nih, misal 30.000 buat beli kresek atau kantong plastik ya. Terus kalian tuh beli plastiknya tuh berapa, misalkan 2 pak atau apa, kalian tulis sedetail mungkin karena itu bisa tahu kalian tuh pernah belanja apa aja gitu. Terus kemudian simpan transaksi. Kalau udah ya udah. Dan dari semua transaksi kalian dalam 1 bulan ini ya, misalnya ini tuh bisa kalian unduh. Jadi kalian tuh nggak bakalan kehilangan file-file kalian, itu bisa kalian unduh di bagian itu. Ada urutkan, filter, laporan, tuh bisa kalian klik laporan, terus kalian bisa unduh deh mau PDF atau Excel gitu. Jadi itu bener-bener gampang banget. Bahkan waktu ngunduhnya tuh mau 1 bulan atau berapa minggu itu bisa diatur gitu guys. Dan di sini nggak cuma mengatur keuangan kalian, kalau kalian mau nabung pakai si aplikasi ini juga bisa. Tinggal kalian klik di pojok kiri atas, itu ada tabung segitiga kecil, klik aja. Kalian bisa klik tambah bisnis baru. Di situ kalian bisa nabung sambil ditulis di sini juga bisa gitu guys. Ini beneran sangat membantu buat aku karena aku udah pakai ini udah lebih dari 1 tahun gitu. Semoga membantu ya buat teman-teman semua. Nah, nanti dari aplikasi buku kas ini kan kalian bakalan tahu nih untung kalian itu berapa gitu. Jadi nanti sistem cara ngitungnya tuh kita balik lagi sama di awal tadi ya. Jadi kalian tuh hitung dulu nih 1 bulan itu kebutuhan pokok kalian tuh yang paling utama itu apa. Contohnya ya di sini aku itu seandainya aku itu 1 bulan itu dapat penghasilan. Ini untung ya, untung bersih itu 1.500.000 ya misalkan. Nah, kemudian 1 bulan itu aku bakal ngitung dulu nih kebutuhan wajib yang perlu aku keluarkan itu apa aja. Contohnya yang pertama wifi. Oh ya, wifi itu kan 300.000 misalnya. Terus bayar kayak beli bahan gitu 100.000. Jadi kan 400.000 tuh kebutuhan yang paling penting. Jadi sisa berapa tuh? 1.500 dikurangi 400 jadi kan 1.100.000. Kemudian juga aku estimasiin untuk 200.000 itu aku tabung. Jadi itu berapa tuh? Udah sisa 900.000 kan. Nah, untuk yang 500.000 ini aku aku masukin ke dalam uang kayak uang online lagi. Jadi uang 500.000 ini bakalan aku puterin lagi. Terus yang 400.000 ini adalah gaji aku. Jadi aku tuh mengadakan sistem gaji untuk online shop yang aku bikin sendiri. Jadi 400.000 adalah gaji yang aku terima dari usaha yang aku bikin gitu guys. Jadi intinya aku tuh nggak bakalan mengambil uang online ini, tapi aku tuh ngambilnya kayak per bulan gitu, kayak sistem gaji. Padahal ini tuh di bisnis aku sendiri. Tapi itu namanya disiplin. Jadi kalian tuh uang kalian tuh bisa aman dan nggak acak-acakan gitu pokoknya. Terus ada lagi yang kalau seandainya ada membeli yang kayaknya transfer lewat ATM itu jangan diambilin juga. Kalian ngambilnya tiap bulan aja. Intinya waktu kalian hitung-hitungan nih untung kalian berapa, uang dari ATM itu baru kalian ambil. Terus kalian totalin semuanya, terus kita hitung nih kebutuhan kita tuh apa aja. Terus nanti uang buat diputer istilahnya kayak jualan, terus uangnya tuh diputerin lagi menghasilkan untuk lagi gitu loh guys. Jadi kayak gitu. Itu sih tips ala aku karena sekarang udah gede, udah punya ATM. Jadi uang hasil nabung aku biasanya aku masukin ke celengan dulu. Nanti tiap bulan aku buka itu nanti bakal aku masukin ke bank gitu. Soalnya kalau kita tuh di bank nggak rutin mengisi, nanti kan ya uang kita tuh bakalan habis sama biaya admin yang tiap bulan itu loh. Jadi itu dia gimana cara aku mengatur uang dan juga tips nabung ala aku. Beneran simple banget, nggak ribet, tapi juga perlu ada niat yang lebih dalam gitu loh guys, biar kita tuh juga semangat nabung dan juga ngatur uangnya tuh jangan sampai dicampur-campur. Buat teman-teman sekali lagi yang mau nambahin bisa tulis di kolom komentar. Aku senang banget kalau kalian tuh berpartisipasi di video aku kali ini. Yang belum subscribe, aku ingetin lagi buat subscribe ya, biar aku tuh tambah semangat. Dan terima kasih, tunggu di video aku berikutnya. Dadah.